Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin membawakan sebuah materi mengenai mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Aziz. Saya Ahmad Arif Asidi. Saya Ricky Permana Putra. Terima kasih. Next slide. Nah, sini ada 3 core yang akan kami bahas. Yang pertama ada eSATA, yaitu External Hard Drive Core dan Display Core. Dan yang terakhir ada PCMCA atau Kerbas. Next. Nah, di slide ini yang akan membahas adalah Andi Ahmad Arif Asidik. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai port eksternal hard drive. Port adalah koneksi yang memungkinkan perangkat keras eksternal, seperti hard drive eksternal, untuk terhubung dengan komputer atau perangkat lain. Port ini merupakan antarmuka fisik yang menghubungkan hard drive eksternal dengan perangkat yang ingin diakses. Ada beberapa jenis port yang umum digunakan pada hard drive eksternal. Di antaranya, yang pertama itu USB, paling umum mudah digunakan, kompatibel dengan banyak perangkat. Kemudian yang kedua, Thunderbolt, kecepatan sangat tinggi, digunakan pada perangkat Apple dan beberapa komputer Windows. Kemudian yang ketiga, eSATA, kecepatan tinggi, sering digunakan untuk hard drive dengan performa tinggi. Yang keempat itu FireWire, dulu populer, kini jarang digunakan, tapi masih ada pada perangkat lama. Kelebihannya sendiri itu yang pertama itu kecepatan. Port seperti USB 3.0 itu, Thunderbolt, eSATA menawarkan transfer data cepat. Portabilitas, mudah dibawa dan dipindahkan antar perangkat. Kemudian yang ketiga itu kompatibilitas. USB dapat digunakan hampir di semua perangkat. Yang keempat, plug and play. Tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Yang terakhir, backup data. Mudah menyimpan cadangan data. Selanjutnya, kelemahan. Kecepatan terbatas. USB 2.0 lebih lambat dibandingkan USB 3.0 atau Thunderbolt. Kemudian poin kedua, daya eksternal. Beberapa hard drive memerlukan daya tambahan. Kemudian jarak terbatas, kabel terlalu panjang dapat mengganggu koneksi. Kemudian poin keempat, kerusakan fisik. Itu biasa terjadi pada port rentan terhadap kerusakan akibat pencabutan kasar. Terakhir, keamanan data. Tanpa enkripsi, data lebih rentan dicuri jika hard drive hilang. Contoh penggunaan: revisi laptop ke hard drive eksternal, gunakan USB 3.0 atau USB tipe C. Thunderbolt untuk transfer data cepat di perangkat profesional. Kemudian terakhir, untuk konsol game PS4, PS5, Xbox. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian oleh Ahmad Arif Asidik. Nah, selanjutnya pada bagian kedua ada display core yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Display core atau core video dan audio untuk sistem home theater adalah core digital yang mentransmisikan video dan audio berkualitas tinggi antara perangkat seperti komputer, TV, dan sistem home theater. Dapat membawa sinyal video dan audio dalam satu kabel. Nah, jenis-jenis display core yang pertama ada display core 1.1 resolusi hingga 2560 x 1600. Yang kedua, display core 1.2 resolusi hingga 4K pada 60 Hz. Yang ketiga, display core 1.3 atau 1.4 mendukung resolusi hingga dan High HDR. Dan yang keempat ada mini display core, yaitu versi kecil yang sering digunakan pada perangkat Apple. Nah, kelebihannya yang pertama resolusi tinggi, mendukung hingga EQ dan kualitas gambar superior. Ada audio multikanal di mana mendukung audio surround untuk home theater, dan juga ada satu kabel menggabungkan video dan audio dalam satu kabel.
Kemudian daisy chaining bisa menghubungkan beberapa monitor dengan satu kabel dan ada HDR-nya, mendukung gambar dengan kontras dan warna yang lebih baik. Namun ada beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kompatibilitas terbatas. Tidak semua perangkat seperti TV atau konsol game mendukung DisplayPort. Yang kemudian harga, kabel dan perangkat lebih mahal dibanding HDMI. Kemudian adaptor yang diperlukan, ini DisplayPort butuh adaptor untuk perangkat lain. Dan yang terakhir, penggunaannya terbatas. Lebih umum di komputer, kurang di perangkat home theater. Nah, di sini ada contoh penggunaan mulai dari PC ke proyektor atau TV dengan adaptor HDMI. Kemudian yang kedua, sistem home theater dengan monitor 4K hingga 8K dan gaming PC dengan multiple monitor melalui display chaining. Kemudian terakhir ada AV receiver dengan DisplayPort input untuk kualitas audio atau video tinggi. Nah, untuk bagian terakhir akan dijelaskan oleh rekan kita, yaitu Ricky Pramana Putra. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PCM CIA atau card bus. PCM CIA atau Personal Computer Memory Card International Association adalah standar kartu ekspansi yang awalnya dirancang untuk laptop dan perangkat portable. Card bus adalah versi yang lebih cepat dari PCM CIA yang mendukung transfer data lebih tinggi. Keduanya digunakan untuk menambah fungsi pada laptop seperti koneksi jaringan, WiFi, dan berbagai kartu ekspansi lainnya. Jenis-jenis kartu ekspansi diantaranya yang pertama WiFi cards, menambah koneksi cards atau Ethernet, yang dimana menambahkan port Ethernet untuk koneksi kabel. Yang ketiga storage card, menambah penyimpanan eksternal, misal compact flash. Yang keempat modem cards, koneksi internet dial-up. Dan yang terakhir menambah kemampuan audio atau grafis. Next. Nah, sedangkan kelebihannya, yang pertama itu ekspansi fungsionalitas. Di sini menambah kemampuan pada laptop lama. Yang kedua portabilitas, kecil dan mudah dibawa. Yang terakhir kompatibilitas lama, yang dimana digunakan pada laptop yang tidak memiliki fitur modern. Sedangkan kelemahannya, yang pertama dari segi kecepatan terbatas laptop baru. Nah, di sini lebih lambat dibandingkan dengan PCIe atau USB 3.0. Yang kedua, tidak kompatibel dengan laptop modern jarang memiliki slot PCM CIA. Yang terakhir, ukuran kartu lebih besar daripada port USB atau micro SD. Nah, contoh penggunaannya itu yang pertama menambahkan WiFi pada laptop tanpa koneksi nirkabel. Yang kedua ekspansi port Ethernet untuk laptop tanpa port LAN. Yang ketiga modem dial-up untuk koneksi internet pada laptop lama. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian diberikan oleh Ricky Pramana Putra. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang kami buat terhadap PKD tadi, yaitu external hard drive port seperti USB dan Thunderbolt adalah solusi utama untuk penyimpanan eksternal dengan USB paling umum dan Thunderbolt menawarkan kecepatan tinggi ideal untuk transfer data besar. DisplayPort menawarkan kecepatan tinggi dan kualitas video serta audio superior, lebih cocok untuk pengaturan profesional atau gaming, meskipun kurang populer di perangkat konsumen seperti TV. Pengaturan Sementara itu, PCMCIA atau Kerbas adalah standar lama untuk ekspansi fungsionalitas pada laptop, memungkinkan penambahan kartu seperti WiFi dan Ethernet. Namun kini sudah jarang digunakan karena keterbatasan kecepatan
dan kompatibilitas dengan perangkat modern. Nah, secara keseluruhan, ketiganya melayani tujuan yang berbeda, yaitu external hard drive port untuk penyimpanan portable, DisplayPort untuk video berkualitas tinggi, dan PCMCIA atau Kerbas untuk ekspansi laptop lama. Nah, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.